Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evita Arha dalam acara Salam Pramuka, edisi Sabtu 8 Mei 2021. Oke teman-teman TV Pramuka, seperti biasa kita bakal membahas mengenai kegiatan kepramukaan yang ada seminggu ini. Yang pertama ada webinar Upacara Hari Pendidikan Nasional 2021. Lalu yang kedua ada podcast Jokowi dan Mas Menteri Nadiem dalam peringatan Hari Dinas 2021. Lalu yang ketiga ada buka bersama dengan anak panti Al Munawar. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini di waktu dan tempat yang sama adalah kedua kalinya kita memperingati dan merayakan Hari Pendidikan Nasional di tengah suasana pandemi. Masa-masa ini bukanlah masa yang mudah bagi para pendidik, pelajar, orang tua, dan kita semua yang menjalani aktivitas di tengah wabah yang masih melanda dunia ini. Selama lebih dari setahun, saya banyak belajar, memahami kesulitan para pelajar yang harus berjibaku melawan berbagai tantangan, belajar dari rumah, sekaligus memendam kerinduan untuk bertemu dan bercengkrama dengan teman dan sahabat. Saya memahami betul para pendidik yang di tengah berbagai keterbatasan tiada lelah berinovasi, terus eksplorasi, menggali dan menemukan berbagai jurus jitu guna memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan kualitas dan manfaat terbaik. Saya pun mendengar keluh kesah dan kiprah para orang tua yang di tengah berbagai kesibukan mampu memainkan berbagai peran, baik sebagai ayah, ibu, pendidik, sekaligus sebagai sahabat bagi putra-putrinya. Di hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, sekaligus Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita kesampingkan segala keluh kesah. Hari ini kita bangkitkan semangat menyongsong lembaran baru pendidikan Indonesia. Terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak kita manfaatkan sepenuhnya. Terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara kita gunakan sebagai slogan-slogan semata. Bahwa pendidikan di dalam Republik Indonesia haruslah menuju arah kebahagiaan batin, serta juga keselamatan hidup lahir. Dan esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Mulai hari ini, bahagia maupun nestapa, pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia haruslah kita jiwai dan kita hidupkan kembali, agar semakin lekas tercipta pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, serta terwujud kemerdekaan belajar yang sejati. Saudara-saudariku, 62 tahun berlalu sejak pertama kalinya ditetapkan Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Hari ini adalah sebuah momen yang tepat bagi kita untuk merefleksikan kembali apa saja yang bekerja dengan baik dan apa saja yang perlu diperbaiki. Lembaran baru pendidikan Indonesia berarti transformasi. Transformasi yang tetap bersandar pada sejarah bangsa, namun juga berani menciptakan sejarah baru yang gemilang. Saya ingin anak-anak Indonesia menjadi pelajar yang menggenggam teguh falsafah Pancasila. Pelajar yang merdeka sepanjang hayatnya dan mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri. Karenanya, kementerian ini secara konsisten terus melakukan transformasi pendidikan melalui berbagai terobosan Merdeka Belajar. 4 upaya perbaikan terus kami kerjakan bersama berbagai elemen masyarakat. Pertama, perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. Keempat, perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Sejak saya menjabat dan sampai saat ini, termasuk di masa pandemi, 10 episode Merdeka Belajar telah diluncurkan. Dan masih banyak lagi terobosan-terobosan Merdeka Belajar yang akan kita lakukan. Transformasi yang bermakna ini kami kerjakan agar segala yang membuat bangsa ini jalan di tempat dapat berubah menjadi lompatan-lompatan kemajuan.
Dari lubuk hati saya yang terdalam dan keluarga besar kementerian, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ini Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa. Selain bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional, hari ini juga saya berkesempatan melakukan podcast dengan Bapak Presiden RI Joko Widodo. Apa pesan-pesan Bapak Presiden di hari yang penuh semangat ini? Langsung saja saya menyapa. Selamat sore Pak Presiden, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, yang paling penting. Alhamdulillah. Pak Presiden, sebelumnya kan karena kita sudah melakukan tes PCR, kemudian kan sudah ada pembatas ini sesuai protokol kesehatan. Kita boleh ya Pak buka masker, izin untuk podcast ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Presiden. Izinkan saya menanyakan pertanyaan yang pertama nih Pak. Hari ini kan Hari Pendidikan Nasional Pak Presiden. Apa makna Hardiknas ini bagi Bapak? Semangat Ki Hajar Dewantara. Ini yang kita harus ingat semuanya. Bahwa pendidikan itu haruslah memerdekakan manusia. Beliau menyampaikan itu. Dan itu kita harus ingat semuanya. Karena bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memerdekakan kehidupan manusia. Kemerdekaanlah yang menjadi tujuan. Jadi kita di Indonesia dengan berbekal pendidikan, semua orang boleh menjadi apa saja. Ini juga penting, perlu digarisbawahi. Tapi selain itu harus juga menghormati kemerdekaan orang lain. Untuk itu saya mau mengingatkan berhubung hari ini adalah hari pendidikan nasional, agar sistem pendidikan Indonesia sekali lagi haruslah memerdekakan manusianya dan membangun jiwa dan raga bangsa. Coba saya ingin juga bertanya pada Mas Menteri, apa filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal di dunia pendidikan? Tentunya filosofi Merdeka Belajar Pak Presiden, itu yang Pak Presiden baru saja jelaskan. Tapi ada juga satu lagi yang pakai bahasa Jawa, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Nah ini yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Jadi sebenarnya esensi dari ini adalah jiwa kepemimpinan dari pendidik itu luar biasa pentingnya. Konsep gotong royong yang sudah kita buahkan dalam profil pelajar Pancasila itu sebenarnya arah Merdeka Belajar Pak Presiden. Jadi tadi apa? Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Saya kira semua kita harus ingat mengenai ini. Betul. Jadi bisa kita gunakan sebagai analogi sekolah Pak. Sekolah-sekolah di depan yang sudah lebih maju, sekolah-sekolah penggerak misalnya, mereka yang memimpin dan melihat menjadi teladan. Sekolah-sekolah di tengah, mereka membimbing kelasnya mereka, melakukan transformasi di dalam. Dan sekolah-sekolah yang mungkin masih di belakang, itu diberikan dorongan dan mereka harus meminta ke dinas, ke pemerintah untuk bantu mengupgrade saya. Jadi itu salah satu filsafat gotong royong, tapi ekosistemnya Pak yang dikuatkan. Jadi menurut saya itu yang terpenting. Tapi menurut saya Pak Presiden, saya sangat setuju sama Pak Presiden bahwa kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berkarya, kemerdekaan bertanya, pertanyaan-pertanyaan sulit, itu yang impian kami ya Pak untuk di kelas-kelas kita, sehingga anak-anak ini bisa merdeka dalam menjadi apapun yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Gitu Pak. Sekarang kita dalam situasi pandemi nih Pak Presiden. Apa yang menurut Pak Presiden menjadi tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan? Ya ini kalau kita gunakan cara-cara lama, ya pendidikan
tidak bisa jalan di era pandemi ini, nggak akan bisa. Perlu cara-cara baru, digital, hybrid ini, dan kita harus harus cepat adaptasi, harus adaptif, kreatif, dan ada inovasi-inovasi terus. Situasi pandemi seperti saat ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia saja. Semua negara mengalami, lebih dari 215 negara mengalami. Dan pandemi ini mengubah secara drastis kehidupan kita. Dan untuk memutus penyebaran COVID, kita juga sudah memutuskan untuk pembelajaran jarak jauh, pembelajaran yang dilakukan secara daring. Dan tantangannya adalah bagaimana memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik, terutama untuk yang pendidikan dasar. Dan ini guru-guru dituntut betul-betul untuk kreatif dan inovatif. Dan kondisi pandemi ini harus juga kita manfaatkan untuk mengevaluasi, mengkoreksi total dunia pendidikan kita. Pandemi juga jangan menjadi penghalang untuk mencapai kemajuan, dan saya sangat berharap cita-cita untuk mencapai SDM unggul itu tidak berhenti, agar pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia ini benar-benar dirasakan oleh rakyat kita, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya merasakan. Sebenarnya banyak sekali Pak Presiden hal-hal yang sebelumnya intuisi kita sudah merasakan perlu ada perubahan di pendidikan, tapi karena pandemi ini itu menjadi jauh lebih jelas. Kesenjangan digital, akses internet yang tidak merata, ya kan, akses guru berkualitas yang tidak merata, penganggaran kita yang mungkin tidak memprioritaskan daerah-daerah 3T, Pak, itu semuanya ketahuan semuanya. Ketahuan semuanya, kelihatan semuanya karena pandemi ini. Betul. Dan ini menjadi koreksi kita dan menjadi bahan evaluasi kita untuk kita perbaiki. Betul, Pak Presiden. Dan kita juga udah melihat, Pak Presiden, belum pernah kita melihat jumlah guru yang hari ini terpaksa untuk mempelajari berbagai macam platform pendidikan. Itu kalau tidak ada pandemi nggak mungkin, Pak, bisa 10 tahun kita mencapai itu. Tapi karena pandemi, jumlah guru dan orang tua yang belajar teknologi, Pak, luar biasa. Dan mereka sekarang mengakses seminar-seminar online kita, partisipasinya semuanya memecahkan rekor-rekor. Jadi luar biasa semangat guru di masa pandemi ini. Dan sekarang kita sudah masuk dalam tahap vaksinasi. Nah, Pak Presiden telah memperjuangkan untuk guru dan tenaga pendidikan itu menjadi salah satu prioritas untuk vaksinasi, Pak. Tapi apa saja menurut Pak Presiden mengenai vaksinasi ini agar kemajuan pendidikan ini tidak terhalang? Apa menurut Bapak? Vaksinasi ini harus, karena kita harus mencapai herd immunity, kekebalan komunal. Jadi kekebalan komunal juga harus. Karena kita punya target, ada target pendidikan yang perlu dari offline ke hybrid. Waktu itu Mas Menteri mendampingi saya toh. Iya, Pak. Ya, pemerintah sudah memulai vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Ini agar apa? Agar para pengajar ini terlindungi dan juga anak-anak kita bisa terlindungi, dan anak-anak kita juga bisa segera sekolah tatap muka tapi terbatas, muka terbatas. Harapan saya ini seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan dapat segera divaksinasi, karena saya telah menyampaikan ke Menteri Kesehatan beri prioritas. Dan dengan segala daya dan upaya kita ingin segera mengembalikan anak-anak kita ke sekolah, tapi juga dengan catatan harus aman dari COVID. Kita bisa
segera mengejar ketertinggalan yang disebabkan oleh pandemi. Jadi kalau nanti sudah mulai tatap muka terbatas, betul-betul secara ketat harus menjalankan protokol kesehatan. Kemudian kita evaluasi setiap wilayah seperti apa. Dan setelah itu kita akan memutuskan lagi kebijakan kedepannya akan seperti apa. Hari ini tepatnya tanggal 1 Mei 2021, tim TV Pramuka berkesempatan mengadakan kegiatan buka bersama dengan para anak-anak panti Al-Munawwar di Tanah Sareal. Hadir dalam kegiatan ini, Kak Adi sebagai andalan Kominfo dan pemimpin redaksi dari TV Pramuka, Kak Evi dan Kak Dava selaku tim TV Pramuka mengajarkan sedikit tentang fotografi dan videografi kepada anak-anak panti. Dan setelah itu dilanjutkan dengan buka bersama di tempat. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Salam Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TV Pramuka. Saya Evita Arha, pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.